Halo, perkenalkan nama saya Alvin Budi Jaya Kerja Raharjo dengan nomor induk mahasiswa 0513242773 dari program studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 aktivitas belajar 12 dari pemrograman berbasis web mata kuliahnya. Berikut adalah soalnya. Di sini ada jalan begitu harus dapat menjalankan sistem pemrograman pada JavaScript framework mahasiswa derivatif. Ini semua tentang Vue.js dengan penerapannya V4, VIF, VBind, VModel, dan VShow dan sebagainya. Di sini penjelasannya, kriterianya apa aja yang harus dijelaskan. Oke. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bahwa nanti tampilan ini akan cukup rumit karena saya masih banyak hal yang saya coba implementasi, tapi saya juga kurang yakin dengan cara saya sendiri. Semoga berhasil dan semoga saya bisa menjalankan itu. Ini dia tugasnya. Sebentar, saya persiapkan juga dulu. Oke, ini dia tugasnya. Ini strukturnya berada di sini. Sorry, saya salah jelaskan. Ini dia. Saya menyatukan menjadi satu halaman HTML karena saya mau coba metode baru. Ini juga penerapannya saya bisa manggil karena di sini saya pakai di sini. Jadi kalau script apapun saya bisa pakai referensi dari ini semua. Untuk datanya saya ambil dari sini, tapi ini nggak dipakai karena kenapa? Karena saya ambil data dari sini. Jadi fungsi yang nanti jalan ini akan diolah menjadi API. Dari API tersebut nanti akan diolah menjadi data yang bisa saya pakai untuk nyambungkan ke sini. Jadi nanti ini referensinya. Itu pertama saya jelaskan. Oke, ini tadi coba saya jalankan, saya ulang dulu. Nah, ada tulisan itu berhasil untuk fitur loading screen-nya. Itu berada di, saya nggak tahu cara menerapkan jelaskan atau enggak ya, karena ini banyak banget yang saya harus jelaskan. Ya, ini kekurangannya kalau menggunakan satu halaman sama. Ini dia fiturnya. Nah, tadi saya sudah jelaskan. Ini saya pakai petunjuk di sebelah saya ya, karena saya rasa saya pusing sendiri, jadi saya bikin petunjuk untuk diri saya sendiri. Oke, kita sudah tahu kalau kita tadi berusaha membuat sebuah data yang ambil dari bahan data ini, terus mau jadi API. Dari API itu kita ambil sebagai API service namanya dengan cara fungsi sebagai berikut. Lalu ini dia fiturnya untuk ambil data tersebut. Untuk selanjutnya, selama fungsi ini terus review itu menggunakan tadi masih case. Ada penjelasan nggak? Oh, fitur ini tadi ada pilihan untuk menggunakan cara tipe VF. Tapi saya tidak menjelaskan ya. Kita lanjut aja. Betul. Oke sih sama ya seperti saya bikin. Lalu kita ada fitur ini untuk menjelaskan bagian navigation tab. Dia akan ngambil data untuk ini. Saya tunjukin aja. Ini di navigation tab. Jadi satu HTML menyakup semua ini. Ini yang bikin saya agak pusing karena saya mau coba metode baru. Dan balik dulu. Kalau saya tadi klik salah satunya contoh seperti tab DO, tadi kan saya munculkan tracking DO aja. Bentar. Ini. Kalau saya klik ini nanti muncul untuk isi tracking DO, isi pemesanan dan sebagainya. Itu implementasi saya tadi rencananya. Dan itu di satu halaman HTML. Jadi itu jadi kayak terintegrasi ke satu tempat penampungan gitu. Lalu dia akan menjalankan arah yang terpisah dengan trigger-trigger. Contohnya seperti di saya lakukan di sini nih. Dia nanti ngambil data yaitu ini aja nih. Stock table. Stock table tuh ngasih tahu kayak data dari yang ini yang mau ke API lalu dia akan masuk ke sini gitu. Bisa dilihat ini juga dalam perwakilan dan namanya tuh barang-barang berbentuk props. Jadi item-item itu akan jadi sebagai props di sini.
Kenapa dia bilang begini? Karena agar bisa mengambil data dengan gampang menggunakan implementasi yang lain. Contoh mana ya? Ini sih salah satu contohnya. Nah, contohnya ini nih. Dia ngambil disk. Jadi dia tuh perwakilan prop itu. Jadi dia cuma ngambil aja, munculin semua data yang ada di sini. Dan jika kalau ada pembaruan, nanti akan langsung tercantum ke cache-nya dari web browser itu. Itu fungsinya. Saya lupa tapi di halaman berapa atau baris mana karena agak lupa kan. Nih, oke, saya lanjut jelaskan lagi ke mana tadi sini. Nah, ini semua perwakilan itu saya bilang tadi namanya tuh step, tab, stock, tracking, dan order dalam bentuk tab. Ini dalam bentuk seperti view show, gitu. Jadi semua data ini diambil dari data ini. Contoh ini stock list itu ada di sekitar sini kalau nggak salah, bukan sini kalau nggak salah. Ya ini dia. Gitu. Itu fungsinya untuk app. Ini jadi kayak untuk membaca datanya terus disebar ke sini gitu. Dan ini juga bisa sampai ke sini sih, cuma nanti lebih ribet lagi. Jadi di satu-satu bahasa pakai apps gitu. Lalu kalau saya tunjukin di halaman stok bahan aja dulu. Saya tunjukin dulu. Oh ya, ini contohnya yang tadi tracking. Ini dia, datanya muncul. Dia ngumpulin semua datanya. Nah, ini muncul data ini berasal dari baris ke 100 berapa tuh? 111 115 malah. Nah, udah nggak bisa lagi. Nah, ini dia. Udah kan? 111 ya, benar. Jadi semua data ini diambil sini, lalu dia akan ngambil lagi datanya ke sini. Di barisan 75. Contoh ini. Kenapa pakai ini, data ini ada aman, reorder, dan kosong? Karena kenapa? Karena kita punya 3 state atau 3 status, saya lupa bahasanya apa. Jadi nanti dia akan otomatis menjalankan ini dengan quantity yang dikhususin. Kalau nggak salah ini ada di app JavaScript kalau nggak salah, atau di form status batch ya kalau nggak salah ya, saya lupa. Ya ini di status batch. Ini logikanya gitu. Dia juga ngambil dari data props safety. Coba kita cari safety. Bukan, ada di API. Lupa di mana ya. Safety. Ini untuk filter yang tadi pakai filter. Berarti bukan di sini. Saya lupa. Nanti kita akan geledah pelan-pelan kasih ketemu. Tapi kalau nggak ketemu ya sudah. Karena cukup kompleks ini saya bikinnya jadi saya bingung. Nggak ada. Ini bukan. Ini memang modal. Kita lanjut dulu aja deh kalau gitu. Tapi logikanya seperti itu. Lalu untuk panel filter itu dipakai di barisan 134. 134. Ini dia. Masih mana tuh? Ini checkbox doang sih. Nggak perlu. Nah, ini adalah filter item yang dipakai. Ya, ya, benar. Ini filter yang dipakai. Ini untuk kuasnya, jadi untuk pencarian yang ini. Ini untuk filter daerahnya. Ini untuk kategori kartu kuliahnya. Ini pakai urutannya. Urutannya pakai view model untuk mencari urutan dari nama-namanya itu. Ini filter. Ini semuanya checkbox doang sih. Ini harusnya nggak termasuk sini sih. Jadi itu kayak penambahan fitur baru lagi satu lagi. Gitu. Oke. Itu mengambil dari data stock table 43. Iya, ini dia. Ini penjelasannya. Dia ngambil dari data ini, filter list gitu. Dan kalau ada pembaruan dia akan ada di watcher. Ini semua adalah watchernya. Ini juga ada penerapan. Ini juga nggak kalian.
Ini semua berlaku untuk semua area kategori. Ini juga ada one shift, ini fungsinya jadi kalau dia lebih dari 5 dia akan potong yang terakhir gitu dong, pakai pop. Lalu saya jelaskan tentang wajar itu saya pakai di indeks untuk menunjukkannya di halaman. Untuk halamannya itu 324. Ini khusus. Sebentar wajar aja gini. Oke. Nah ini dia. Dia logikanya semua di sini. Ada lagi sih. Jadi salah. Iya, ini untuk key yang sendiri untuk masukin datanya panjangnya dan segala macam. Dropdownnya itu berasal dari fitur di halaman 150-an. Masih panjang. 150-an. 150 sampai 157. Ini dia. Ya udah. Oh itu tadi. Itu yang saya jelaskan tadi. Ini logikanya udah. Itu langsung kita pindah ke HTML 181. Ini untuk tambah data. Berarti kita akan pindah ke halaman selanjutnya berarti. Statistik belajar. Dasar statistik belajar berarti ini dia. Kalau kita muncul ini, nah muncul seperti ini. Kita dapat isi. Ini konsepnya sama dengan tugas yang sebelumnya ya. Jadi saya tak perlu jelaskan secara detail lah. Ini sama seperti biasa isi kayak gitu aja muncul gitu. Dan semuanya terrespon dengan baik karena itu untuk requirement required. Lalu saya balik dulu. Kalau untuk logikanya ada di mana sih? 128 apa? 128. 128 di sini ya. Ini untuk muncul, ini untuk munculnya logikanya. Gitu. Ini juga termasuk sih sebenarnya. Lalu kita pindah ke 291. Saya ada berapa lama ya? Berapa? 291. Ini untuk stock filternya untuk yang tadi logika yang tadi. Itu yang saya tunjukkan ini berkaitan dengan status batch. Ada juga untuk tooltip. Mana tuh? Pas 3. Iya. Lokasinya dan penjelasan isinya nanti catatannya di dalamnya. Contoh. Nah ini untuk posisi datanya. Mana ya? 199, 119. Ini dia, ini dia. Lalu untuk penamaan apa namanya? Oh, ini udah. Berarti tadi saya jelasin ini belum ya? Oh itu 19 itu yang untuk buang ya. Betul. Nilai 491. 491. Benar kan? Coba V4. Oh iya, situ. Draw kosong, draw kosong. Oh ya benar ini logikanya sama kok. Terus ini cuma untuk penjelasan tentang uangnya. Oke, sip. Itu masih sama. Logikanya tadi pakai tooltip untuk datanya tersebut. Ini juga untuk menjelaskan kalau untuk isi seperti apa. Ini untuk settingan untuk edit dan button primary untuk settingan ini. Contoh, saya contohkan. Ini dia. Gitu. Ini juga gini. Oke. Dia akan ke-trigger untuk perubahan warnanya jika safety stocknya di bawah. Contoh nih, ini kan 28 jadi aman. Coba kita ke 20.
masih aman. Tapi kalau kita sekali aja turun ke 19, menipis. Ini saya pakai enter karena saya pakai setting enter. Apa ya namanya? Lupa lagi. Ada pakai settingnya untuk itu. 15. Nah, itu masih menipis. Lalu jika saya sampai 0, ya yang kosong dan ada perubahan warna gitu. Itu logikanya. Jadi saya bikin 8. Kalau bisa lihat di sini nih, perubahan juga datanya itu. Gitu. Itu logikanya tadi yang saya tunjukkan barusan. Terus masukin ke nah, dan tooltip itu. Lalu untuk munculnya seperti ini kalau status batch-nya itu logika yang sama tadi. Edit data tadi udah saya tunjukkan belum ya? Nah, ada 311. Ya di sini. Udah. Terus logikanya ada di stok 161, 172, 161, 172. Lihat menu di set ini di sini. Oh, 167 sorry. Pantas namanya effort tambah. Ini beda lagi isinya. Ini defaultnya kayak gini defaultnya. Oke, ini dia datanya. Ini untuk validasi untuk sama seperti yang tadi. Mana tuh? Ini nih, sama kurang lebih. Jadi logikanya sama. Nah, triggernya jika ini sama dengan ini sama dengan ini. Terus sebagai dia muncul kayak gini errornya segala macam. Oke, udah simpan edit. Ini untuk simpan editnya. Ini logikanya nanti akan masuk ke situ fungsinya. Dia akan masuk ke stock list mau welcome. Berarti akan muncul. Jadi datanya akan ke update lagi otomatis. Di sini sama seperti yang tadi 8. Dia bisa menjadi mewakili apapun. Kalau di sini sekarang kita lanjut ke tombol button untuk modal. Halaman 316. Ini cuma tombol doang. Ya, nggak ada perubahan. Sama seperti sarapan yang sebelumnya di tulis 2 nggak ada tentang itu sih, tentang view. Jadi saya skip dulu. Ini ada CV untuk ini, ada tracking DO itu logikanya. Di sini kita buka dulu, lalu kita buka dulu di sini. Tracking DO isi seperti ini, nggak ada halaman lebih. Ini ada untuk NIM dan juga untuk DO. Kita masuk ke baris 422 di sini. Ini untuk logika untuk search-nya atau filter. Ini juga ada logika untuk mode carinya dalam bentuk bingkainya pakai view, pakai CSS. Ini juga tombol carinya dan resetnya pakai tombol secondary. Nanti ada tulisan tombolnya di logika saya coba cari, ada sini. Cari ini juga ada sini. Sip. Kalau untuk filternya untuk mencarinya ada di DO tracking. Dia di halaman 45. Nah, ini dia logikanya. Lalu untuk posisi barisnya untuk keyboardnya untuk otomatis biar tanpa harus disetting lagi itu ada di 102 dan 105. Ini logikanya. Ini handle dan cari jadi dia akan otomatis mencari enter dan dia difokuskan ke cari tracking sama reset cari. Itu logikanya nyambung sama ini. Cari tracking sama reset cari. Mana? Ini dia. Tuh. Dia kasih tahu juga key-nya adalah apa. Jadi kalau saya coba tunjukin aja deh. Kita ambil DO ini deh. Nah, ini kan. Kita otomatis enter dan dia akan menunjukkan itu. Lalu kalau saya mencet escape dia akan reset. Jadi langsung ke sini tanpa harus saya otak-atik. Itu logika pertama. Lalu kalau kita error saya coba tes pakai ini deh. Nah, itu akan muncul, itu ada juga, tapi itu tidak ada penjelasan tentang oh ada deh. 455. 455 455. Ini dia. View if yang harus cari nanti muncul ya. Gitu. Dia akan cari ini kalau emang sudah memadai gitu. Untuk logikanya ada di Deltring. Sama seperti tadi. 61. Kita mundur. Nah, ini dia. Ini ada untuk fitur-fiturnya nih. Apa aja. Ini untuk yang NIM. Dia pakai variasi ya. Variasi else, if, else, return. Oke, itu sudah. Lalu kita tunjukkan halaman yang ini. 466 sampai 493.
493 di sini. Jadi ini adalah untuk info untuk hasil datanya. Dia akan muncul data dari hasil cari segala macam. Ini bentuk grid ini maksudnya adalah apa? Ini adalah maksudnya dalam bentuk seperti berikut. Coba saya tunjukin dulu. Kita akan pakai perwakilan ini aja. Salah. Jadi ini maksudnya. Ini semua data ini akan diambil. Ini nomor DO, nomor DMA segala macam itu akan muncul di tadi yang saya tunjukin. Jadi untuk barnya, tapi ini namanya itu. Ini nomor DO nanti menjelaskan data-data yang dapat dari hasil tadi kita dapat. Tapi untuk yang tracking persentase itu ada di halaman 147 145. 145 47. Ini dia. Yang itu dalam bentuk 5 area. Jadi itu hasilnya itu 20%, 40%, 60%, 80 sampai 100. Ini hitungannya. Gitu. Kalau modal ini bisa pakai mod. Ini pakai view model sih. Oke. Kita pindah ke HTML dulu. Lalu pilih 461, 461, 461. Bukan. 461. 461 adalah kelas button untuk cari nomor DO. Kalau 496-nya 496-nya itu modal. Ya, modal. Ini dia. Ya. Jadi dia akan muncul pop-up di dalamnya, sama seperti metode sebelumnya. Harusnya ini nggak perlu saya jelaskan ya, tapi saya cuma tunjukin aja posisi di mana aja, jadi gampang. Dia ada di DO tracking. Untuk logika simpanan filenya. Ini untuk masukin input nanti, simpan progresnya. Itu sih, panjang sampai ke bawah sini nanti. Ini untuk logikanya jika nanti gagal dan segala macamnya. Dan ini untuk masukin tracking data-datanya. Makanya ada nama disk, ada set, ada juga nama progress, hasil cari, nomor DO. Jadi itu mempersamakan semua datanya. Saya akan skip ke pemesanan aja kali ya, karena sudah waktu terlalu mepet. Kita langsung ke 574. 574. Oke. Oh, ini pemesanan beda. Ini untuk masukin situ. Oke, sip. Kita akan pindah terlebih dahulu. Kita akan lihat template dasar sininya. Pemesanan. Saya udah coba masukin data-data ini belum ya? Coba saya iseng. Oke, contoh tes. Ini kategori problem base, ini punya pasar, RR1 gitu. Untuk harga. Atau 80.000. Nah, ini maksud saya jadi otomatis. Saya lupa tadi mana. 10, 5. Nah, muncul. Ini saya bisa edit 10 kan masih sama. Untuk harga saya ubah 90 masih sama dan saya hapus. Bisa. Oke, sip. Tracking DO tadi udah coba, tapi kita coba pakai ini. Saya nggak hafal nih, jadi saya gini aja. Muncul, tambah progres, berhasil. Nah, cuma bilang berhasil nih, terus saya bilang lagi berhasil lagi, coba berhasil, ya kan? Jadi kayak terus kan, terus sudah 100%, gitu. Langsung kita masuk ke pemasaran. Untuk logikanya sih harusnya dia otomatis format ya. Jadi cuman ini nih. Ini formatnya berasal dari sini. Dengan logikanya dari mana? Logikanya dia pakai di sini. Oke, order from sini. Dimasuk ke 26. Nah, nomor dia baru. Ini dia.
bukan, ini bukan, ini dia. Dia ambil dari tahun, terus dia tambahin dari DO berapa, jadi DO tahun, terus strip. Lalu untuk data untuk sequence-nya adalah ini logikanya. Dimana dia akan mulai dari 1, karena dia per 1, dari dimulai dari 0. Dan perbatasannya 0 itu jaraknya adalah 0 atau 4, jadi kayak tua gapat gitu. Gitu. Saya save dulu, biar nggak apa. Lalu untuk muncul vModel formal 58 full span 588 Yes, push, push. Nah, oke. Ini untuk form errornya. Contoh. Gitu udah sama. Itu doang sih, bisa kayak gini dong. Yang perlu saya jelasin kalian yang ini ya. Kalau pilih paket, logikanya sebenarnya sama ya. Yang beberapa macam. Total harga juga sama, logikanya sama kayak meter-meter sebelumnya. Nanti ada kayak reason segala macam. Ini sebenarnya kan pengulangan ya. Jadi kayak seperti saya harusnya sudah cukup untuk menjelaskan semuanya sih. Harusnya udah saya jelaskan tentang VF, terus untuk yang perangkat ini sebenarnya nggak perlu jelaskan lagi karena ini pasti udah pakai terus-terusan. Ada VF, saya udah kasih tahu untuk data-data komponennya, ada jumlah AMA, stok filter, kata tersedia, tadi disambungin kemana-mana segala macam. Terus untuk watcher sudah saya jelaskan ikutnya kemana-kemana. Saya tunjukin belum ya tentang yang di tracking DO ada riwayat. Ini juga ada riwayat. Watcher lognya sudah masuk semuanya sih, jadi nggak perlu dikhawatir lagi. Itu udah saya masukin juga untuk auto generate-nya, untuk handler yang kayak otomatis klik itu udah saya jelaskan. Seharusnya tidak ada masalah ya. Coba saya mau iseng tambahin aja buat biar bisa kayak jawaban saya. Soalnya gitu. Terus namanya Alvin, saya sendiri. Tanggal kirimnya mau sekarang kayaknya ya, atau bisa sekarang atau bisa begini juga nggak apa. Sekarang aja. Kalau mau dikirim ini. Isi express, pilih paket, saya ambil aja paket informasi deh. Isinya begitu, nanti harus gini. Buat delivery order, otomatis pindah ke sini dengan data. Saya bersihin dulu. Dengan data saya, ini dia. Gitu. Kalau saya ketik ini harusnya muncul ya. Nah, coba saya tambahin lagi datanya. Nah, tuh itu muncul jadi 022 gitu. Kalau saya pindahkan ini tanggalannya ke ini, yang format kirimnya kayak gini gitu. Semuanya sudah sih ya. Rata-rata itu pengulangan jawaban-jawaban saya sih dari sebelum-sebelumnya. Jadi saya harap sih saya sudah memperbaiki semua jawaban saya sebelumnya. Namun karena ini logikanya panjang, jadi saya takutnya waktunya eh, makin lebar, makin panjang, tidak sesuai karena sudah lebih dari 15 menit. Kita lihat kembali lagi aja ke tugas itunya aja kali ya. Saya udah menjelaskan tentang array, data binding, view component template-nya udah, rendernya udah, by vtext, ini model, else-nya udah, untuk compute-nya menerapkan 2 voucher udah. Sebenarnya 3, cuman saya lupa jelas juga yang satu lagi. Tapi event handler, ada mouse keyboard, penaruh interaksi, keyboard sudah pasti udah ada. Udah semua sih harusnya. Ini mungkin agak pendukung ini kurang ya. Karena kenapa? Karena rata-rata saya juga carinya asal-asalan. Jadi saya bingung cara untuk representasikannya ke dalam tugas saya sendiri. Tapi terima kasih untuk mendengarkannya. Saya Alvin Berjaya Katora Harjo dengan nomor induk masih 051324 mengucapkan terima kasih.